Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyu Chandra Dwi Maulana, absen 35, kelas 11 MIPA 2. Posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Pengertian poros maritim. Poros maritim adalah gagasan strategi yang diwujudkan untuk menjamur konektivitas antar pulau, pengembangan industri perkapalan dan perikanan, perbaikan transportasi laut, serta fokus pada keamanan maritim. Gagasan 5 pilar utama yang menjadikan Indonesia sebagai poros maritim yaitu: 1. Pembangunan kembali budaya maritim Indonesia. 2. Komitmen menjaga dan mengelola sumber daya laut. Komitmen mendorong pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim. 4. Diplomasi maritim yang mengajak semua mitra Indonesia untuk bekerja sama. 5. Pembangunan kekuatan pertahanan maritim. Letak dan luas Indonesia. Letak astronomis 6 LU 11 derajat LS 95 derajat BT 141 derajat BT. Luas total 5,180.053 km. Laut 3.487.483. Datar 1.192.570 km. Dampak letak astronomis: A. Iklim tropis. B. Sinar matahari sepanjang tahun. C. Kelembapan udara tinggi. D. Curah hujan tinggi. E. Tanah subur. F. Hujan tropis luas dengan nilai ekonomis tinggi. 9. Terdapat 3 daerah waktu. Letak geologis: Indonesia dikelilingi 3 lempengan yaitu Erosion Plate, Indian Australian Plate, dan Francis Plate. Dampak letak geologi: A. Potensi gempa tinggi. B. Banyak terdapat gunung api. C. Tanah subur karena abu vulkanik. D. Keanekaragaman fauna. Letak geografis: terdapat 2 benua, Asia dan Australia, dan 2 samudra, Hindia dan Pasifik. Dampak letak geografis: A. Terletak pada pasuri silang atau strategis. B. Akulturasi budaya. C. Indonesia memiliki angin muson. D. Terdapat 2 musim hujan dan musim kemarau. Batasan darat NKRI: Malaysia berbatasan dengan Kalimantan, Papua berbatasan dengan Papua Nugini, Timor Leste berbatasan dengan Timor. Batas laut dan udara NKRI: batas laut teritorial 12 MI, ZE 200 MU, landasan kontainer vertikal dan kedalaman 200 m horizontal. Perkembangan jalur transportasi Indonesia. Laut-laut yang dilewati Indonesia yaitu Laut Natuna, Laut Jawa, Laut Flores, dan Laut Sulawesi, Laut Maluku, Laut Banda. Selat yang digunakan sebagai jalur nasional atau internasional yaitu Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Makassar, Selat Lombok. Karena jalur Indonesia yang cukup banyak dibentuklah ALKI. Air Laut Kepulauan Indonesia adalah jalur yang ditetapkan berdasarkan Konvensi Hukum Laut Internasional sebagai jalur pelayaran dan penerbangan damai, sebagai dapat terselenggara
secara terus-menerus tanpa terhalang dan secepat mungkin. ALKI 1. Selat Sunda, Selat Kalimantan, Selat Natuna, Laut Tiongkok, Selat. ALKI 2. Selat Lombok, Selat Makassar, dan Selat Sulawesi. ALKI 3A. Laut Sawu, Selat Ombai, Laut Banda, Baratan Pulau Buru, Laut Seram, Laut Maluku, dan Samudra Pasifik. ALKI 3B. Laut Timur, Serak Laki, Laut Banda, Laut Seram, Laut Maluku, dan Samudra Pasifik. ALKI 3C. Laut Arafu, Laut Banda, Laut Seram, Laut Maluku, dan Samudra Pasifik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.